Welcome di video yang akan ngebahas setup kerja gua. Ini episode pertama, nanti episode kedua dan tiga itu ada lagi yang nantinya itu akan ngebahas keseluruhan dari studio yang lagi kita tempatin. Nah, di video ini nanti kita akan flashback sedikit, jadi gua update dari terakhir gua kasih update setup gua kayak gimana yang waktu masih di rumah itu. Terus nanti gua akan kasih unjuk awal gua nempatin studio ini setup gua kayak gimana, dan sampai sekarang perjalanannya itu apa aja yang update, apa yang berubah, apa aja yang masih ada, itu nanti gua akan jelasin dan alasannya kenapa. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, so langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi kita akan mundur dulu ke Januari 2023. Ini adalah video terakhir gue update setup pas masih di rumah. Di situ gue jelasin kalau gue itu ganti meja dari IKEA Taiji ke meja adjustable safe house namanya Alter. Nah, perhatiin barang-barang yang ada di video ini karena itu akan ngaruh juga ke jalan ceritanya nanti. Karena ada barang yang masih gue pakai, ada yang gue ganti juga. Nah, kita sekarang maju 1 bulan ke Februari 2023. Jadi ceritanya kita itu nemu rumah yang dikontrakin dan dirasa cocok untuk jadi studio. Kebutuhan utamanya itu udah kita siapin kayak internet, AC, CCTV, jalur listrik, ngebor-ngebor dinding untuk pasang furnitur, itu udah semua. Setelah beres kita baru pindahin barang-barang gedenya, yaitu meja, kursi, PC, dan lain-lain. Dan mulailah bikin setup dari nol lagi. Di awal Februari inilah penampakan meja gua. Gue masih pakai meja yang sama, yaitu Alter dari Safe House. Kurang lebih untuk isi dari setup gue itu sebetulnya sama-sama aja ya, karena menurut gue itu udah sangat nyaman. Yang gue ganti dari Januari ke Februari ini tuh ada speaker Edifier R1280 yang tadinya itu dipakai sama Nino, tapi karena Nino ganti ke MR4, jadi gue yang pakai si speaker ini. Itu gantiin speaker gue Logitech yang kecil, yang sekarang tuh speakernya ada di bawah untuk Xbox. Terus casing PC juga gue ganti, tadinya itu warna hitam, terus gue ganti ke warna putih NZXT H5 Flow. Gue ganti casingnya aja, tapi untuk spek PC-nya tuh sama aja sih, gue gak ganti. Biar kelihatan refresh aja sebenarnya. Terus ada yang beda, yaitu aksesoris untuk atas setup ya. Yang tadinya itu gue pakai ambalan, sekarang jadi pakai IKEA SCADIS. Terus kanan kirinya itu ada acoustic panel, dan acoustic panel ini juga yang sering kalian tanyain. Ini acoustic panel gue beli di online, harganya tuh 300 ribuan untuk satunya. Ini untuk ngurangin gemak juga, dan jadi aksesoris juga ya by the way, untuk kasih aksen di dinding tuh biar nggak polos. Ukurannya 60x60, dan kalau kalian lihat sebenarnya ini nggak center gue naruhnya. Jadi kayak sedikit miring ya meja gue kalau lihat lurus gitu. Nah, dari awal Februari itu gue rombak setup terus, dan akhirnya sampailah kayak sekarang ini. Sebetulnya secara layout ini gak berubah sama sekali ya untuk setup gue dari awal Februari sampai sekarang. Cuma barang-barangnya aja yang beda. Sebetulnya gue ubah barang-barang ini karena gue pengen ngejar setup yang dominasi warna itu putih. Untuk produk pertama yang gue ganti ke warna putih itu adalah bracket monitor. Ini Oximus DTP1118. Gue pakai ini untuk ilangin kaki monitor gue yang lama, yaitu gue pakai AOC 24G2 SE. Itu kakinya kan gaming banget ya, jadi nggak enak kelihatannya. Gue ganti, dan karena gue juga pastinya akan pakai si bracket ini dalam waktu yang lama, karena ya itu wajib aja gitu untuk di setup yang kelihatan pengen minimalis, pakai bracket monitor biar bawahnya itu clean dan punya space lebih banyak. Untuk monitor gue ganti juga, ini gue dapat akhirnya yang warna putih. Ini adalah Acer Nitro XZ306CX. Ini monitor gaming 200Hz, monitor yang bagus banget ya menurut gue. Dia punya desain minimalis, speknya juga bagus, dan warna panel juga ini bagus banget. Alasan gue ganti tentu karena warna putihnya dia desain bagus, minimalis, match aja sama setup gue. Terus gue juga cari ultra wide untuk gue multitasking kerja, itu enak banget untuk buka tab banyak ya, jadi sat-sat kerjanya. Terus ada speaker, ini banyak banget juga yang nanyain di setiap gua upload video. Ini adalah Edifier R1080 BT. Gua ganti yang tadinya 1280. Sebetulnya ini adalah downgrade ya, karena 1280 itu lebih bagus suaranya, vokalnya lebih bagus, terus lebih detail juga. Ini sebetulnya nggak sebagus 1280, tapi udah cukup untuk kebutuhan gua untuk saat ini ya, karena gua udah nggak ngedit full, yang ngedit itu Nino aja. Jadi alasan gua ganti cuma untuk nyari desain warna putihnya aja, tapi suaranya juga nggak jelek-jelek amat gitu ya. Jadi cukup untuk gua sehari-hari lah. Dash shelf juga gue ganti. Ini jadi dash shelf favorit gue untuk saat ini ya. Ini bagus banget, solid, dia punya kayu atasnya, terus kakinya juga udah pakai material logam, jadi kokoh. Terus udah ada rubber fitnya pula. Kompartemennya juga ini ada lapisan kayak bahan bludrunya gitu ya, jadi empuk. Jadi kalau misalnya kita taruh jam tangan atau taruh handphone itu nggak worry untuk lecet-lecet ya. Jadi ini bagus banget menurut gue, kualitasnya ini super cakep. Gue sangat rekomendasi
rekomendasiin, dan bahkan gue ada 2 ya, satu lagi itu ada di setupnya Nino juga ganti dash shelf-nya dia, mereknya Press Play, namanya Nook Dash Shelf. Ini bagus banget, harganya juga cuma 700 ribuan. Untuk kualitas dash shelf 700 ribu menurut gue ini udah sangat-sangat bagus ya. Sayangnya dia cuma punya satu varian warna aja, walnut kayak yang gue pakai ini, tapi setelah gue pikir-pikir masukin ke setup gue, masuk aja ya warna kayak gini, nggak harus yang putih semua gitu. Jadi ini kasih aksen yang sedikit beda lah sama gue punya setup. Alasan gue ganti karena gue sebelumnya itu pakai punya Noir ya, Noir Dash Shelf, dan warnanya itu yang coklat muda. Itu kurang masuk menurut gue sama gue punya setup, kayak warnanya tuh cerah, ketemu cerah tuh aneh gitu jadinya. Dan gue juga waktu itu punyanya yang batch pertama banget, jadi emang masih ada harus yang direvisi. Jadi ya gue gantilah ke sini. Terus perubahan signifikan juga ada di kabel manajemen gue, ini jauh lebih rapi dan gue jauh lebih suka. Sebenarnya bukan lebih rapi sih ya, lebih rapi karena nggak kelihatan berantakan, jadi diumpetin. Dan ini bener-bener kabel manajemen gue itu effortless banget untuk routingnya, untuk manage-nya. Gue pakai dari Oximus. Di sini tuh ada yang jaring modelnya, ada yang warna putih juga nih samping. 2 alat yang ngebantu banget kabel manajemen gue, karena dibanding sama C80 yang sebelumnya gue pakai itu, ini jadi kelihatan lebih rapi banget. C80 berantakan abis ya karena terlalu terekspos. Kalau ini kan agak sedikit keumpet ya, jadi kelihatannya tuh lebih rapi. Terus ini juga kapasitasnya jauh lebih banyak dibandingkan C80. Jadi kalau kita taruh terminal yang panjang sekalipun ini bisa, kayak kabel-kabelnya banyak pun ini nggak masalah. Sengaja gue cari yang nempel ke meja juga. Dan kenapa gue pakai yang kaki kayak Dr. Octopus itu karena meja gue kan naik turun, jadi ya kabelnya nggak ketarik-tarik. Nah sekarang kita balik lagi ke atas meja, kita bahas peripheral. Ini barang yang sering banget gantinya ya, karena ya kebutuhan gue untuk nge-review barang juga. Pertama ini ada mikrofon Voix dari Noir. Ini bener-bener bagus banget ya mikrofon, kemarin gue udah bahas juga. Ini masuk mikrofonnya itu last minute banget ya, jadi pas gue pengen bikin video ini tiba-tiba mikrofon ini muncul gitu pas warna putih, dan gue coba juga bagus. Akhirnya gue review, ya udah hasilnya memang apa adanya kayak gitu. Suaranya bagus, lumayan untuk di harganya dia, dan yang paling menonjol itu adalah desainnya dia sih. Nah terus ini gue pakai stand dari Streamplify yang sebetulnya waktu itu sempat gue pakai dan gue nggak pakai lagi. Jadi sebetulnya sebelum gue pakai si Voix ini, gue pakai mikrofon punyanya Sennheiser Profile ya, udah pernah gue bahas juga, itu juga bagus banget. Tapi memang harganya ada di 2 jutaan ya. Tadinya itu adalah mikrofon daily driver gue untuk kebutuhan syuting dan VO, tapi semenjak gue pakai ini nih, mikrofon Sennheiser MK600, si mic profile itu agak kurang kepake sih ya untuk kebutuhan syuting. Jadi cuman mejeng aja gitu di setup gua. Nah, gua pikir kalau kebutuhannya cuma untuk daily aja, si Voix ini udah cukup bagus kok. Untuk kebutuhan tersebut udah lebih dari cukup lah. Yang penting desain aja bagus. Nah akhirnya gue baru pakein lagi lah si stand dari si Streamplify ini gitu. Keyboard gue juga ini gonta-ganti. Sekarang gue lagi pakai Neo 65. Ini keyboard daily driver gue juga. Ini baru gue beli sekitar bulan lalu lah ya. Gue belum pernah review keyboard ini sih, tapi intinya ini keyboard yang gue suka banget pakainya dan murah juga untuk di kelasnya dia. Untuk setup mouse gue masih kayak gini, pakai yang kerja satu sama untuk gaming satu. Yang kerja ini masih pakai mouse yang sama ya, Logitech M650L, karena ini bener-bener enak banget. Dan bahkan ini gue nggak ganti baterai, ini belum habis juga baterainya sampai sekarang. Super duper enak untuk kerja. Dan ini untuk gamingnya gue ganti. Tadinya itu gue pakai di video yang pertama itu gue masih ada pakai Daxa R Mini, terus gue ganti ke Pulsar X-Lite V2, ganti lagi ke Inno X2 ini. Lanjut untuk gamepad. Ini gamepad yang cukup banyak juga ditanyain kalian karena sering in frame ya di video. Ini bener-bener gamepad yang gue pakai sehari-hari. Ini Big One namanya. Gue nggak review ini sih, belum gue review karena bener-bener gue pakai terus aja. Bener-bener tapi enak banget. Ini gue sangat rekomendasiin. Harganya cuma 700 ribuan ya. Tapi ini fiturnya banyak banget. Kita bisa kayak copot analognya, terus kita bisa ganti di padnya juga. Kita dapat cadangannya. Terus ini triggernya kita bisa atur, jadi kayak bener-bener Xbox Elite gue yang di ujung situ tuh, itu mirip ya, cuma ini lebih terjangkau banget. Ada dockingnya juga gitu loh, jadi kalau di setup tuh kelihatannya bagus. Terakhir ada dashmat. Ini dashmat ganti-ganti mulu sih ya. Sekarang ya pakai Noir yang Expert White, mungkin besok ganti lagi, besok ganti lagi ya. Jadi ya nggak nentu sih ya dashmat gue. Intinya pasti ada dashmat. Lanjut ini ke barang yang nggak berubah sama sekali dari video yang gue masih di rumah itu. Tadi sebenarnya udah kebahas satu, yaitu Logitech M650L, dan sekarang itu ada Oximus C70S yang ini nih, yang gue jadiin untuk cup holder. Jujur ini berguna banget karena kalau gue taruh minuman dingin itu airnya nggak kena daun meja, jadi meja jadi lebih awet. Dan ini juga nggak ngabisin space di atas meja kita karena ya dia itu ada di luar meja sebetulnya.
Terus ke bagian kanan PC, ya ini PC gue kan tadi udah gue bahas sedikit ya, nggak usah dibahas lagi. Tapi bahas ke bawahnya aja, yaitu ada nakas. Ini gue juga nggak ganti ya dari waktu video terakhir itu. Ini nakas dari IKEA, namanya IKEA Malm. Ini nakas yang bener-bener kepake banget sama gue. Ini sekarang gue taruh, bener-bener gue manfaatin untuk naruh storage gue. Jadi di sini emang kelihatannya berantakan banget ya kalau kita buka. Penuh banget dalamnya, gue juga belum beresin betul-betul ya. Intinya itu gue sering naruh barang-barang yang kepake tapi nggak selalu kepake sering-sering gitu ya. Jadi kayak jam tangan gue akhirnya taruh ke dalam nakas ini, yang tadinya itu gue taruh di desk shelf dan itu kelihatannya berantakan banget ya. Jadi gue taruh di dalam sini aja semua jam tangan gue. Terus ada untuk taruh kabel-kabel, tas kamera, dongle. Jadi ya banyak lah. Di sini ada kotak putih juga, ini isinya kabel semua. Tapi ini barangnya kepake gitu ya. Kalau misalnya nggak ditaruh di sini kelihatannya jadi berantakan abis. Jadi ya ini benar-benar kepake untuk storage aja. Dan terakhir untuk barang yang gua nggak ganti dari dulu itu adalah USB hub. Gila, ini kalau misalnya kalian nonton Tech Manis dari lama banget, ini udah ada si USB hub ini dan beneran masih kepake sampai sekarang loh. Nggak rusak, terus masih berfungsi dengan baik, masih kepake banget lah pokoknya. Karena ini kan modelnya dijepit ke meja, gue bisa umpetin di belakang meja gue. Terus ini semua dongle, kabel tuh nyoloknya ke sini dulu untuk peripheral, baru nyolok pakai satu kabel diwakilin ya ke PC gue. Jadi bener-bener nggak berantakan sama sekali. Lanjut ke barang yang tadinya nggak ada di setup gue, jadi ada. Jadi ini adalah penambahan. Itu yang pertama, ini ada Oximus. Ini packboardnya Oximus yang gue pakai sebenarnya untuk naruh remote ini aja. Ada dua remote ya. Ini remote lampu sama remote lampu juga. Terus tadinya tuh gue taruh banyak perintilan di sini, tapi gue akhirnya nggak suka ya karena berantakan kayak kabel-kabel gitu. Makanya kabel gue masukin semua ke nakas tadi, ke IKEA Malm. Jadi di sini cuma untuk naruh remote, dan kalau kosong banget gue juga nggak mau. Jadi gue taruh foto gue. Ini ada foto gue bersama anjing gue, dan ini ibu anjingnya. Terus barang yang nambah juga ada lampu Streamplify ya. Ini lampu yang kepake banget kalau misalnya gue tiba-tiba meeting atau mau syuting dadakan di meja ini, fungsinya itu. Dan ini bener-bener enak karena bisa ditempel ke gue punya rel. Nah ini juga sebetulnya karena bangunan ini ya udah kayak gini desainnya, ada tangganya, dan samping gue nih tangga kayak gini, industrial banget kelihatannya memang tangganya, tapi gue suka sih ya sama desain kayak gini. Dan itu juga fungsi dari si Oximus Packboard ini juga biar gue tuh nggak ada barang-barang jatuh ke sana langsung. Terus yang berubah juga itu ada webcam. Tadinya gue nggak pakai webcam dan sekarang gue pakai webcam. Ini Logitech Brio, ini webcam standar aja. Opsbot itu dipakai sama Nino ya. Padahal yang sering video callan tuh gue, Nino jarang, tapi gue pakai ini aja, Brio aja, karena Opsbot menurut gue kayak kegedean gitu dan kayak lebih cocok di setup Nino gitu. Nah gue pakai yang standar-standar aja. Ini bagus juga kok, udah cukup lah, harga juga murah, kayak berapa ya, 900.000 ya, segituan lah. Gak nyampe sejuta yang jelas. Lanjut, ini adalah hal yang berhubungan sama duduk-dudukan ya. Ini barang yang tadinya nggak ada juga, sekarang ada, dan sekarang gue ketagihan banget ya untuk pakai ini. Jadi ini adalah sebuah footrest bantal. Ini dari Snook, namanya Snook apa Snack sih, gue bingung deh. Snook kayak deh baca. Ini ada footrest yang gue suka banget ketika gue duduk. Sekarang gue wajib harus ada footrest ini, dan gue udah cerita juga waktu itu di video gue ngebahas kursi getar ya. Si footrest ini kan ada. Gue waktu itu punya satu, terus dipalak sama cewek gue, dibawa ke Singapura sama dia. Akhirnya gue kehilangan footrest dan gue minta satu lagi ke Snook untuk ngirimin, dan akhirnya ya gue udah edik banget sama footrest kayak gini. Ini enak banget jujur ya untuk bikin kita punya posisi duduk itu jadi lebih enak. Terus kaki kita juga jadi lebih lancar sirkulasi darahnya ketika duduk. Jadi highly recommend untuk kita pakai footrest. Untuk kursi kerja tadinya gue pakai Oxiom FK3 dan FK9. Sekarang kita udah ganti, gue itu pakai Obis Ergo Chair Pro, ini yang V1 ya, bukan yang V2. Terus Nino itu pakai Obis Spade. Sebenarnya ini kita ganti-gantiannya sih pakainya. Terus kita sebenarnya ada satu kursi lagi yang lagi dipinjaman teman kita, yaitu Oxiom FSM6. Dia tertarik sama FSM6, makanya ya udah lu cobain aja dulu kayak gitu kursinya. Ya jadi kayak gitulah untuk setup gue sekarang. Perubahannya lebih ke barang-barang yang di atas meja itu bener-bener gue minimalisir banget ya. Gue buang-buangin kayak jam tangan, bukan buang-buangin sih, maksudnya peletakan itu gue taruh di tempat yang seharusnya. Gue bener-bener sekarang itu manfaatin banget si nakas IKEA ini. Kalau dulu itu nggak terlalu termanfaatkan ya. Jadi ya meja gue jadi lebih clean, lebih rapi juga. Terus konsep warna juga gue sekarang lebih udah menyeleksi banget ya. Kayak gue pengen banget yang serba putih aja gitu untuk warnanya, jadi nggak terlalu rame lah ya.
Concern gue nomor satu ya tentu ada di kabel manajemen juga. Ini sangat-sangat gue rekomendasikan untuk kalian yang mau bangun setup. Perhatiin dulu kabel manajemennya. Kalau kalian punya setup sebagus apapun itu, tapi kabel manajemennya berantakan, kayak tetap aja kayak busuk gitu. Gue di sini pakai kabel sleeve juga ya, by the way. Gue tambahin untuk routing ke PC gue. Jadi ya itu yang gue harus lakuin ya. Terus tembok juga, dan nanti kita akan bahas ya di bangunan nanti di episode 3, yaitu ngebahas seluruh studionya. Ini tembok warna putih, kalau bisa catnya itu ya udah warna putih atau warna-warna netral, warna-warna pastel itu juga bagus. Ya, yang penting temboknya tuh udah kelihatan bersih aja gitu. Ya, jadi itu aja yang gue bisa bahas untuk di setup gue ini. Nanti kita akan bahas setup Nino dan bahas studio ini juga. Kayak ruangan atas ini, ruangan bawah juga akan kita bahas apa-apa aja fungsinya. Itu ada di next episode. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okta, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyain boleh di komen aja.